Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Alfiansyah. Pada video kali ini, saya akan menampilkan serta menjelaskan beberapa diagram yang ada pada UML. Undefinite Modeling Language merupakan suatu standar visual yang menggambarkan atau untuk memodelkan sistem sebelum dan saat melakukan pengembangan. Pada diagram yang pertama, saya akan membahas tentang use case diagram. Nah, pada use case diagram ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai aktor. Aktor sendiri merupakan suatu entitas yang berinteraksi dengan sistem. Sistem yang dimaksud itu seperti fitur yang digambarkan dalam bentuk elips, yang dimana dalam elips tersebut dituliskan sistem atau fitur seperti apa yang dapat diakses oleh aktor. Sedangkan fitur-fitur yang dapat diakses oleh setiap aktor itu dihubungkan dengan suatu garis yang biasa disebut dengan association. Seperti pada use case diagram ini terkait website peminjaman laboratorium komputer, ada 3 aktor yang berperan di sini. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada dosen, dan yang ketiga ada laporan, yang dimana setiap aktor ini memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama ada mahasiswa dan dosen yang mendapat mengakses menu atau fitur daftar, masuk atau login, beranda, form peminjaman, dan riwayat. Antara menu daftar dan menu masuk di sini kita perhatikan ada tanda panah extend. Extend ini maksudnya ketika seorang mahasiswa ingin masuk ke dalam website peminjaman komputer, apabila dia belum memiliki akun, maka harus melalui proses pendaftaran akun terlebih dahulu, baru selanjutnya bisa masuk ke menu login atau masuk. Tetapi apabila seorang mahasiswa sudah memiliki akun sebelumnya, dia bisa langsung menuju halaman masuk atau halaman login tanpa perlu melalui halaman daftar terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan extend di sini yaitu suatu fitur berkaitan dengan fitur sebelumnya, tetapi itu opsional. Opsional maksud itu seperti yang tadi, apabila dia sudah ada akun, mahasiswa sini sudah memiliki akun, mahasiswa atau dosen ini, maka dia tidak perlu melalui menu daftar terlebih dahulu, bisa langsung ke menu login. Sedangkan yang seperti yang kita lihat di sini, dari menu masuk ke menu beranda itu ada yang disebut sebagai include. Apa yang dimaksud dengan include? Include sendiri adalah dimana suatu fitur atau suatu menu itu berkaitan dengan menu lainnya. Dapat dicontohkan seperti ini. Seorang aktor atau seorang user tidak dapat mengakses menu beranda apabila mereka belum memasukkan akun di halaman login, gitu. Singkatnya seperti itu. Jadi mereka harus melalui menu masuk, yang dimana mereka akan mengisi form login yang berisi username atau NIM atau nomor induk pegawainya dan password, barulah mereka bisa mengakses menu beranda. Pada menu beranda ada menu form peminjaman, yang dimana itu extend. Mohon maaf, maksud saya bukan extend, ini salah ya. Harusnya di sini itu include. Ya, include. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kenapa dia include? Ketika seorang aktor, yaitu mahasiswa dan dosen, ingin melakukan peminjaman terhadap laboratorium komputer, mereka harus melalui menu beranda. Dikarenakan untuk mengakses menu form atau fitur form peminjaman itu mereka harus mengakses beranda terlebih dahulu. Kalau tidak mengakses beranda, maka mereka tidak bisa melakukan peminjaman dan mengisi data form peminjaman. Selanjutnya, mahasiswa dan dosen dapat mengakses menu atau fitur riwayat. Riwayat ini berisi daftar-daftar peminjaman laboratorium yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya.
Sedangkan untuk laboran sendiri, di sini laboran memiliki tugas atau tanggung jawab sebagai administrator sistem, yang dimana ketika aktor seperti mahasiswa dan dosen mengajukan peminjaman lab, di sini laboran akan memverifikasi form peminjaman tersebut, apakah disetujui atau tidak. Disetujui yang dimaksud adalah ketika lab yang diajukan itu emang tersedia dan kosong pada jadwal yang telah diisi pada form peminjaman sebelumnya. Namun, peminjaman akan ditolak apabila lab yang ingin dipinjam itu ternyata sudah ada jadwal dan tidak bisa dipinjam pada hari dan saat itu juga. Setelah form peminjaman itu di ACC ibaratnya disetujui, maka laboran akan melakukan pembuatan surat peminjaman gitu. Pembuatan surat peminjaman ini akan dikirimkan melalui halaman riwayat mahasiswa dan dosen, yang dimana nanti pembuatan surat peminjaman ini dapat di print out dan dibawa sebagai bukti bahwasanya emang seorang mahasiswa dan dosen tersebut memiliki izin untuk menggunakan laboratorium komputer tersebut. Dan yang terakhir, laboran memiliki tugas untuk menginput dan mengupdate daftar lab komputer. Misal ada lab komputer baru atau ada sedang renovasi, maka yang bertugas untuk mengubah status datanya itu adalah laboran gitu. Sekian dulu terkait penjelasan tentang use case. Selanjutnya kita akan menuju ke diagram selanjutnya pada UML, yaitu activity diagram. Baik, selanjutnya ada activity diagram. Sedikit berbeda dengan use case diagram. Pada activity diagram ini menjelaskan terkait workflow atau alur proses dari suatu sistem. Kalau di use case tadi, entitas yang berhubungan dengan sistem itu digambarkan sebagai aktor. Sedikit berbeda dengan use case, pada activity diagram, entitas yang berhubungan atau melakukan proses ke dalam sistem itu digambarkan atau disebut sebagai swim lane. Di sini swim lane atau entitas yang berhubungan dengan sistem itu ada 3. Yang pertama itu ada mahasiswa atau dosen sebagai user yang mengajukan peminjaman laboratorium. Baru ada website yang merupakan sistem yang menangani request peminjaman dari mahasiswa dosen. Dan yang terakhir itu ada laboran yang berfungsi untuk memverifikasi apakah menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman laboratorium dari mahasiswa atau dosen. Untuk tahapan yang pertama, ini kurang lebih sama seperti flowchart, dimana untuk yang pertama untuk dimulainya dilambangkan dengan lingkaran. Di sini bukan proses yang pertama, yaitu seorang mahasiswa dan dosen akan membuka website peminjaman. Kemudian akan menampilkan halaman login, lalu mereka akan memasukkan username password, ini dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, dan kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda. Di halaman beranda ini akan menampilkan form peminjaman. Apabila mahasiswa atau dosen ingin melakukan peminjaman, maka form peminjaman ini akan diisi datanya oleh mahasiswa dan dosen. Namun apabila tidak, maka website akan tetap menampilkan halaman beranda. Selanjutnya, setelah melakukan pengisian data, maka website akan melakukan verifikasi form peminjaman. Nah, untuk verifikasi form peminjaman ini akan dilakukan oleh laboran. Makanya panahnya ini berada di swim lane-nya si laboran, karena ini tugas dan tanggung jawabnya si laboran. Apabila laboran tidak menyetujui, maka pada form pengajuan mahasiswa dosen akan kembali menampilkan pada halaman beranda dan ada status yang menampilkan bahwasannya peminjaman ditolak. Namun, apabila seorang laboran menyetujui peminjaman lab, maka dia akan melakukan pembuatan surat persetujuan peminjaman lab, yang kemudian surat tersebut akan diupload ke sistem, yang dimana setelah diupload maka dosen atau mahasiswa dapat mendownload bukti surat tersebut untuk dibawa sebagai bukti bahwasannya peminjaman lab mereka itu legal dan sudah disetujui oleh pihak laboran. Setelah alur prosesnya semua sudah selesai,
maka akan diakhiri dengan simbol lingkaran yang berarti selesai. Seluruh proses ini akan selesai ketika pengajuan peminjaman disetujui oleh laboran. Gitu. Baik, sekian mungkin penjelasan tentang activity diagram. Selanjutnya kita masuk ke diagram ketiga, yaitu sequence diagram. Pada diagram yang ketiga di UML diagram ada sequence diagram. Tidak terlalu jauh beda atau bisa dibilang mirip dengan use case diagram, di mana entitas yang melakukan interaksi pada sistem itu digambarkan sebagai aktor, dan untuk sistemnya itu digambarkan dalam bentuk peta, yaitu website. Masih tetap sama, ada dua aktor yang berperan di sini, yaitu mahasiswa atau dosen sebagai user dan laboran sebagai administrator. Pada sequence diagram bisa dilihat terdapat garis-garis putus-putus di bawah aktor. Ini disebut dengan lifeline, yaitu waktu yang menunjukkan ketika seorang aktor ini sedang melakukan proses ke dalam sistem. Proses yang dilakukan itu digambarkan dengan panah. Semisal contoh di nomor 1 ini, dari mahasiswa dan dosen itu melakukan login menggunakan username dan password ke dalam website. Kemudian dari website akan memberikan feedback ke mahasiswa dan dosen dengan menampilkan halaman beranda. Arah panah ini menampilkan feedback yang diberikan atau pesan yang dikirimkan dari aktor ke website atau sebaliknya dari website ke aktor. Selanjutnya untuk yang ketiga, interaksi yang ketiga antara aktor dan sistem, yaitu aktor akan melakukan pengisian form peminjaman laboratorium terhadap website. Nah, setelah melakukan pengisian form peminjaman, maka website akan melanjutkan pesan tersebut kepada laboran. Makanya di sini garis panahnya hanya menuju ke lifeline-nya si laboran, karena ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh laboran, tidak perlu sampai ke mahasiswa gitu. Jadi garis panah ini menunjukkan kepada siapa pesan atau feedback diberikan. Seperti di sini form peminjaman diterima, ini akan masuk ke dalam laboran dan kemudian laboran akan melakukan verifikasi terhadap website. Mau dia diterima atau dia ditolak, maka website akan meneruskan surat peminjaman lab yang diterima ke user apabila diterima. Namun apabila laboran menolak peminjaman, maka website juga akan mengirimkan notifikasi peminjaman lab ditolak gitu. Kurang lebih seperti itu terkait tentang sequence diagram pada UML. Selanjutnya ada kelas diagram, merupakan salah satu yang wajib ada ketika ingin merancang suatu sistem. Kita lanjutkan. Pada kelas diagram di UML itu ditunjukkan untuk mempresentasikan struktur sistem dalam bentuk kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Yang dimaksud dengan kelas itu sama seperti aktor pada use case dan sequence diagram. Sedangkan untuk metode ini biasa diartikan kelas ini bisa melakukan apa terkait data-data yang mereka masukkan, seperti itu. Untuk hubungan antar kelas itu ada one to many, many to many, dan one to one. Itu. Baik, untuk yang pertama ada kelas mahasiswa yang dimana dalamnya terdapat atribut. Yang pertama itu ada ID mahasiswa yang memiliki tipe data integer, nama dengan tipe data string, tanggal lahir dengan tipe data date, kelas dengan tipe data string, semester dengan char, dan nomor telepon dengan int. Pada bagian kelas pasti beberapa ada yang bertanya kenapa menggunakan string, kenapa enggak semisal gunakan char aja atau bisa menggunakan integer, karena kan biasa kelas itu kayak 3A, 3B. Namun di sini karena peminjaman itu sebagai mahasiswa,
ada jurusan tertentu, misalnya contoh informatika itu disingkat dengan IF, dan misalnya sistem informasi itu dengan SI, makanya itu digunakan tipe data string yang lebih fleksibel yang bisa menampung semua karakter yang ada. Lalu kita lanjut, untuk kelas mahasiswa ini dia bisa melakukan insert data, memasukkan data-data ini, data-data seperti ID mahasiswa, nama, tanggal lahir, kelas, semester, nomor telepon, dan detail peminjaman, dan bisa melakukan update data terkait atribut-atribut di atas. Misalnya dia udah naik semester nih, yang sebelumnya semester 3 dia bisa update menjadi semester 4, yang kelasnya mungkin dulu IFA berubah IFB, itu bisa diupdate begitu. Selanjutnya untuk kelas dosen, kurang lebih atributnya sama. Yang pertama itu ada ID dosen yang bertipe data integer, tanggal lahir date, jabatan string. Jabatan di sini itu maksudnya seperti misalnya dosen tetap tidak menetap, atau dosen dengan jabatannya apa begitu. Dan nomor teleponnya integer. Dan si dosen ini juga dapat melakukan metode insert data dan update data. Selanjutnya ada kelas pinjam. Kelas pinjam ini digunakan untuk menghubungkan antara kelas-kelas mahasiswa atau dosen sebagai user terhadap laboran sebagai administrator untuk menerima feedback dan mengirim feedback dari pengajuan peminjaman user begitu. Pada pinjam sendiri ini ada beberapa atribut, yaitu ID pinjam yang biasa disebut ini sebagai primary key-nya ya, primary key dari kelasnya si pinjam ini, dan ID mahasiswa merupakan foreign key yang nanti dimana berdasarkan ID mahasiswa ini akan diambil datanya dari kelas si mahasiswa, dan ID dosen sebagai foreign key-nya, ID laboran sebagai foreign key, dan ID labcom itu sebagai F key atau foreign key juga. Tanggal pinjamnya, tanggal selesai, status pinjamnya, apakah diterima atau ditolak. Untuk metodenya kurang lebih sama, bisa melakukan insert data dan update data. Nah, setelah requestan dikirim dari user yaitu mahasiswa dan dosen, maka selanjutnya laboran sebagai administrator akan memverifikasi peminjaman tersebut, yang dimana laboran sendiri memiliki atribut yaitu ID laboran yaitu integer, nama dengan tipe data string, kelasnya dengan tipe data string, tanggal lahir dengan date, semester ini dengan tipe datanya itu char. Oke. Masih sama dengan kelas-kelas sebelumnya. Laboran sendiri juga mempunyai metode itu insert data dan update data. Oke. Selanjutnya ada data atau kelas laboratorium komputer. Kelas atau laboratorium komputer ini berisi ID komputer yang bukan integer, nama dengan tipe data string, lokasi dengan tipe data string, status dengan tipe data string. Kurang lebih sama untuk metodenya itu insert data dan update data. Selanjutnya untuk garis penghubung ini ada kita perhatikan, dia berbeda antara penghubung laboran dengan pinjam, kelas pinjam ini. Ini berarti seorang laboran dapat menanggapi banyak pinjaman dari mahasiswa atau dosen, dan sebaliknya seorang laboran bisa memberikan feedback ke satu atau lebih terhadap pengajuan peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Sedangkan di sini di bagian user kita lihat nih ada sedikit berbeda nih untuk simbolnya nih. Dia ada kayak seperti garis kecil, ini berarti satu, dan seperti tangan seperti garis 3 gini itu maksudnya banyak. 0 itu berarti baru dari 0 dan banyak, yang berarti seorang mahasiswa bisa melakukan banyak pengajuan peminjaman lab. Namun dan banyak lab itu bisa dipinjam oleh seorang
mahasiswa. Banyak lab itu maksudnya banyak pengajuan, tidak misalnya seorang mahasiswa ingin mengajukan lab 1, lab 2, lab 3, lab 4. Nah, itu bisa gitu. Namun satu lab ini tidak bisa dipinjam oleh banyak mahasiswa. Misalnya mahasiswa IFA ingin minjem lab 6, mahasiswa IFB ingin minjem juga lab 6. Nah, itu salah satu bakal diterima dan salah satu bakal ditolak. Kurang lebih begitulah gambaran terkait one to many ini. One di sini dan many di sini gitu. Selanjutnya untuk dosen kurang lebih sama karena dia juga bertindak sebagai user. Dan untuk laboratorium komputer ini dia ada one to many. Itu maksudnya banyak lab komputer ini yang bisa dimasukkan sebagai data untuk dipinjam. Gitu. Kurang lebih begitu terkait kelas diagram dan untuk garis-garis penghubungnya. Selanjutnya kita akan masuk ke diagram yang terakhir pada UML diagram, yaitu objek diagram. Baik, pada bagian objek diagram merupakan contoh diagram terakhir pada video kali ini yang termasuk jenis dalam UML diagram. Hampir serupa, hampir sama dengan kelas diagram, objek diagram ini merupakan representasi dari kelas diagram yang menampilkan objek nyata beserta nilai atributnya pada waktu tertentu. Objek diagram ini juga menggambarkan contoh konkret dari sistem peminjaman laboratorium komputer yang akan dibangun atau dikembangkan dengan objek yang berisi data spesifik terkait peminjamannya. Objek yang ditampilkan dalam diagram ini tuh seperti pada kelas mahasiswa ini, atributnya sudah terisi dengan contoh konkretnya seperti ID mahasiswa kan tadi di bagian kelas diagram kita sebut sebagai integer. Maka di sini dia akan berisi angka saja begitu. Untuk nama dia string, dia akan berisi kalimat-kalimat saja. Misal ini namanya Dennis dan tanggal tadi tipe datanya itu date, dia akan berisi tanggal lengkapnya, mulai bulan berapa, tanggal berapa dan tahun berapa, dan kelas diisi dengan string tadi SIA pagi, dan semester itu diisi dengan char. Char itu biasa ini harusnya tipe datanya 2, kan ada yang semester 1, 2, 3, 4 bahkan ke semester 10 mungkin ya. Selanjutnya ada nomor telepon yang merupakan tipe data tadi integer, dia berisi angka juga begitu. Dan untuk dosen kurang lebih sama, ID dosen itu berisi integer, inilah contoh integernya, baru tanggal lahir berisi date tipe datanya, ini contohnya, jabatan itu tadi string, dan nomor telepon itu integer. Untuk pinjam tadi, untuk objek pinjam ini kelas pinjam itu atributnya ada ID pinjam yang berisi integer seperti contoh isinya hanya angka, ID mahasiswa tadi hanya angka yaitu atau tipe data integer, ID dosen dengan tipe data integer berisi angka juga, dan ID laboran tadi juga sama. Kalau yang ID di diagram ini tadi semua berisi integer maka angka. ID lab komputer ini 1046 ini kode, misalnya itu lab ini kok satu ini mungkin dia bisa kita anggap sebagai lab pertama yang dibangun. 04 ini mungkin lantainya lantai 4 dengan nomor laboratoriumnya itu 6 gitu. Ini terserah bebas sih, yang penting dia tipe datanya integer hanya angka. Selanjutnya ada tanggal pinjam, ini tipe datanya date tadi sama, tanggal selesai date, status peminjaman tadi string gitu. Untuk laboratorium komputer sendiri, objeknya ini berisi atribut yang yaitu ID labcom yang berisi integer, nama itu berisi string tadi, lokasi juga string, dan status itu tadi string juga. Untuk laboran kurang lebih sama seperti user, isi data di ID laboran itu integer, di nama itu ada tipe datanya string, di kelas itu ada string, tanggal lahir tadi ada date, semester tadi char, dan nomor telepon itu sebagai integer gitu. Berdasarkan hal tersebut maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya
Berbeda dengan kelas diagram yang hanya mendefinisikan struktur kelas, pada objek diagram ini berisi nilai konkret yang digunakan dalam mengimplementasikan suatu sistem gitu. Selanjutnya, diagram ini berguna untuk memahami kita sebagai developer mungkin bagaimana data direpresentasikan atau ditampilkan ketika sistem sudah selesai dibangun dan dijalankan kelak. Mungkin sekian dulu video kali ini, video pembahasan terkait UML Undefined Modeling Language dengan 5 contoh diagramnya yang umumnya digunakan, yaitu tadi pertama ada use case diagram, lalu ada activity diagram, ada sequence diagram, ada class diagram, dan object diagram. Masih banyak lagi diagram yang ada pada UML, namun pada video kali ini saya hanya menjelaskan 5 jenisnya saja. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dan terima kasih.